Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Rintana, praktisi hipnosis dan NLP. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya dari founder dari Hypnos Solution Community yang telah berdiri dari tahun 2013 itu ya. Nah, di ruang lingkupnya adalah kami adalah juga trainer hipnosis untuk perusahaan, untuk sekolah gitu ya. Nah, kita juga di situ adalah untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Jadi mungkin motivasi, terus membangun memperbesar percaya diri, ataupun misalnya membongkar mental block dan apapun yang mengarah perubahan ke lebih baik di situ. Jadi itu biasanya bersifat massal gitu ya. Nah, kemudian kami juga trainer untuk pelatihan hipnotis baik basic maupun advance, atau baik yang dasar maupun untuk profesional gitu ya. Dari sini kita juga kemudian membuka konsultasi untuk hipnoterapi. Jadi di sini kita juga membuka sebuah pelayanan untuk klien yang mempunyai penyakit psikosomatis atau penyakit yang bersumber dari pikiran dan perasaan, seperti misalnya stres, trauma, fobia, mental block, kurang percaya diri, terus dan lain sebagainya lah, yang sifatnya berbau kecemasan, kegelisahan, dan bersumber dari pikiran dan perasaan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba mengupas. Semoga para orang tua ini memberikan manfaat untuk merubah perilaku anaknya atau siapapun ke arah lebih baik gitu. Di sini kita coba dengan membuka tema, yaitu cara mudah menghipnotis anak dengan teknik hypnosleep ya. Nah, ini teknik ini juga nanti akan kita kupas, karena ketika menyimak dengan baik teknik ini, Anda sebagai orang tua itu pasti bisa melakukannya terhadap anak Anda gitu ya. Kemudian sebagai orang tua pasti kita akan memberikan hal yang terbaik buat anak kita, karena itu adalah titipan dari Allah, titipan dari Sang Pencipta untuk membuat anak kita jadi baik, membuat anak kita mempunyai masa depan yang cerah, dan apapun itu untuk kebaikan anak pasti akan kita lakukan. Salah satunya mungkin adalah dengan Anda menghadiri Zoom ini gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga memberikan sebuah pencerahan atau sebuah perspektif baru bagaimana mengubah perilaku anak ke arah lebih baik dengan teknik hypnosleep gitu ya. Sebagai orang tua juga pasti kita harus mengevaluasi diri kita. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita juga sebagai orang tua mungkin harus ada semacam evaluasi bagaimana peran kita saat ini terhadap anak kita. Apakah sudah maksimal atau ada hal-hal yang di luar jangkauan kita dan sebagainya. Ini juga menjadi sumber masalah, bisa jadi membuat perilaku anak Anda menjadi kurang baik misalnya, seperti itu. Kemudian
bagaimana teknik komunikasi bagaimana teknik komunikasi Anda terhadap anak Anda. Karena ketika kita sebagai orang tua mempunyai tujuan yang baik, namun ketika eksekusi komunikasinya salah, pasti hasilnya juga menjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian bagi Anda yang mungkin sudah berulang kali mengikuti seminar parenting dengan berbagai teknik yang ditawarkan oleh trainer atau narasumbernya, mungkin di kesempatan ini mendapatkan mendapatkan tambahan perspektif baru atau mungkin pencerahan baru, mudah-mudahan gitu ya. Sini juga kita kupas bahwa orang tua memang seharusnya adalah yang membuat anak menjadi baik atau tidak baik adalah dari orang tua sebetulnya. Karena pengaruh terbesar itu sebetulnya memang dari orang tua gitu. Namun di lain sisi juga si anak pasti akan berinteraksi dengan hal-hal yang lainnya, misalnya dengan internet, dengan temannya, dengan guru, dengan kakek, dengan nenek, dan lain sebagainya. Mungkin ketika Anda sangat sibuk, ada pengasuh di rumah dengan teknik mengasuh yang beda dengan Anda atau kedekatan yang beda dengan Anda dan sebagainya gitu ya. Ini memberikan pengaruh terhadap anak Anda sebetulnya. Ya memang agak complicated, agak rumit ya sebetulnya, cuman paling tidak ini adalah memberikan sebuah pengalaman dari berbagai lingkungan tersebut. Itu pasti memberikan penilaian baru, pemahaman baru untuk anak Anda. Apakah Anda dominan atau menjadi tidak penting buat anak Anda? Mungkin kita bisa evaluasi nanti di saat sesi tanya jawab itu ya. Karena di Zoom ini juga disediakan sesi tanya jawab. Kemudian kalau bicara hypnosleep itu memang itu berhubungan dengan namanya hipnosis ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara hypnosleep ini ya cabang dari hipnoterapi atau teknik hipnoterapi yang bisa dibilang sangat mudah ya, dan bisa dilakukan oleh siapapun sebetulnya. Dan tekniknya pun tidak memerlukan pemahaman yang luar biasa sebetulnya, karena sangat sederhana sekali gitu. Nah, namun saya ingin membawa pemahaman Bapak atau orang tua atau ibu bahwa hipno ini adalah asal kata dari bahasa Yunani, yaitu dewa tidur sebetulnya. Jadi, dan ini adalah cabang dari psikologi. Anda sebagai orang tua tenang saja, ini tidak ada berbau supranatural, tidak ada berbau mistis, tidak ada mantra dan sebagainya. Dan ini memang sangat ilmiah, dan ini adalah cabang dari psikologi gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita coba bandingkan antara teknik hipnosis konvensional dan teknik hipnosleep gitu. Nah, bagi Anda yang mungkin pernah belajar hipnosis atau hipnotis, itu pasti mempunyai step yang sangat panjang atau langkah yang lumayan rumit untuk kita
menghipnotis orang atau menghipnosis orang, atau target, biasa kita sebut target, subjek atau subjek gitu. Untuk hipnotis panggung ya, kalau untuk hipnoterapi kita biasa menyebut klien gitu. Ini langkahnya panjang, misalnya dari prainduksi, kemudian induksi, kemudian deepening atau pendalaman trance, kemudian pemberian sugesti dan terminasi. Nah, itu memerlukan skrip atau ucapan yang harus diucapkan penghipnotis kepada klien atau subjek. Itu sangat panjang, dari urutan dari prainduksi sampai terminasi. Dan untuk pelatihannya pun bisa ada yang sampai 2 hari, ada yang 10 hari, tergantung. Jadi makin panjang pelatihan hipnosis atau privat hipnosis ini, makin banyak pula biayanya. Nah, untuk dari kami Hypnos Solution Community itu ya hanya 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan, dan kita jamin atau kita bimbing sampai bisa melakukan itu, dan harganya pun terjangkau ya. Bisa dilihat dari slide yang nanti atau materi yang kita bagikan. Di situ ada daftar harganya. Nah, kemudian ini sekalian promosi sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada di sini ada yang mau belajar hipnotis, atau misalnya dengan tema-tema hipno yang lainnya, atau ingin kantornya ada pelatihan yang berbau hipnosis, kami siap untuk membantu Anda. Dan ya kita tunggu sebetulnya ya, karena di momen seperti ini biasanya ada yang lanjut silaturahmi ke tema-tema berikutnya. Oke, jadi intinya yang kita bahas saat ini, jangan khawatir, tidak ada berbau mistis dan berbau paranormal. Sebetulnya ini adalah murni cabang dari psikologi gitu ya. Nah, kemudian yang teknik panjang tadi dari prainduksi sampai terminasi, di teknik hypnosleep ini itu tekniknya sederhana sekali. Anak Anda atau target yang sedang tidur, kita tarik kondisinya ke kondisi hipnosis itu, yang tadinya dalam kondisi tidur normal, yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita angkat alam bawah sadarnya sedikit sehingga bisa berkomunikasi 2 arah antara pemberi sugesti atau penghipnotis dan klien atau target yang diberi hipnosis gitu. Nah, bedanya kalau yang konvensional itu yang Anda lihat di TV, orang bangun kemudian tidur atau dalam kondisi hipnosis. Nah, kalau hipnosleep lagi tidur, kita bangunkan sedikit menuju kondisi hipnosis. Itu ya perbedaannya. Jadi di hipnosleep ini kita biasa juga menyebut dengan teknik induksi terbalik gitu ya. Oke, kemudian untuk untuk orang tua itu biasanya memberikan nasihat, memberikan semacam wejangan atau sugesti, itu tujuannya mungkin baik, cuman cara penyampaiannya yang membuat tujuan tidak tercapai sebetulnya. Misalnya jika Anda marah melihat anak Anda malas gitu ya, malas belajar, Anda dengan emosi langsung bicara, misalnya, "Kamu gimana sih gitu, dasar goblok gitu,
misalnya ya, dasar goblok, gak mau belajar, mau jadi apa kamu gitu. Dan itu diulang-ulang terus, itu adalah sugesti negatif sebetulnya. Dan ketika pengulangan terus, itu akan masuk ke alam bawah sadar sebetulnya. Karena di sini ada yang namanya kondisi sadar dan kondisi alam bawah sadar. Nah, ketika Anda mengucapkan terus menerus, padahal maksud Anda baik, cuman Anda terus mengucapkan bodoh, goblok, kamu gak mau belajar, kamu jadi apa, segala macam. Nah, itu kata-kata itu terngiang terus di di alam bawah sadar gitu ya. Sehingga ya itu akan kejadian, dia nggak bisa jadi apa-apa, dia merasa dirinya bodoh gitu. Nah, itu sebetulnya yang memang pemberi energinya mungkin maksudnya baik sebagai orang tua, tapi cara komunikasinya tidak baik, ya akan melemahkan gitu ya, dan pasti akan melemahkan di masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian bagi orang tua ya kita harus memberikan sugesti positif. Misalnya ketika anak Anda malas belajar, anak Anda sulit untuk diarahkan, berikan sugesti positif kepada anak Anda. Kamu tuh sebetulnya hebat, kamu tuh sebetulnya bisa melakukan apa aja, kamu cerdas, tinggal sekarang kamu harus bekerja keras, harus belajar, harus menjadi orang yang pandai sehingga kamu menjadi tambah hebat lagi. Nah, ini sugesti ini terus diberikan terus kepada anak Anda, sehingga ketika Anda mengatakan anak Anda hebat, anak Anda kuat, anak Anda sehat, ya itu akan masuk ke alam bawah sadar dan memberikan energi positif pada anak Anda. Kemudian langkah-langkah ya, di sini ada langkah-langkah hipnosis sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang tua, atau apa yang akan dilakukan orang tua untuk teknik hipnosis ini. Paling tidak ada beberapa langkah yang harus dilakukan terhadap anak Anda yang Anda ingin hipnosis sebetulnya. Yang pertama ya, gunakan bahasa yang nyaman, sesuaikan umurnya gitu ya, sesuaikan umurnya. Umur mungkin syaratnya anak Anda ya harus bisa berkomunikasi dua arah gitu. Pengalaman saya, anak umur 3 tahun itu sudah bisa untuk dilakukan hipnosis ini. Tapi tentu saja bahasanya itu disesuaikan dengan kemampuan, atau ya kita merendahkan bahasa kita dan harus sesuai dengan bahasa anak umur 3 tahun gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari kalimat negatif. Misalnya kalimatnya adalah jangan main game terus gitu. Nah, kalimat negatif ini akan didelete sama otak. Mungkin sebagai orang tua kita pernah punya pengalaman, misalnya musim hujan, kita sebagai orang tua tidak mau anak kita hujan-hujanan, dan kita berteriak, jangan hujan-hujanan, nanti kamu pilek segala macam. Kita mengucapkan dengan nada yang intonasi tinggi misalnya. Nah, untuk sebagian anak yang mungkin dia berani, dia ekspresif gitu ya, bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, itu akan menimbulkan rasa penasaran, dan akhirnya ya yang kita sebut jangan hujan-hujanan ya jadi hujan-hujanan gitu akhirnya gitu. Nah, ini juga hindari
nanti membuat skrip itu kalimat yang diucapkan dalam sugesti itu. Nah, itu hindari kalimat negatif. Itu misalnya jangan malas belajar, kamu harus rajin. Jangan malas belajar, jangan nyontek di sekolah ketika mengucapkan skrip sugesti itu, maka yang terjadi malah sebaliknya sebetulnya, itu ya. Jadi hindari kalimat negatif ini dalam menyusun skrip sugesti nanti. Kemudian harus ada respon dari anak Anda atau klien. Misalnya, ini mama, ini mama atau papa. Pasti kamu dengar suara mama atau papa. Ketika kamu mendengar suara mama atau papa, anggukan kepala atau acungkan jari telunjuknya. Itu ya. Itu salah satu contoh, itu ya. Kalau di dunia hipnosis namanya idiomotor respon sebetulnya. Jadi ada tanda-tanda di mana klien atau anak Anda itu merespon bahwa ada komunikasi dua arah itu terhadap Anda. Kemudian gunakan waktu saat ini. Nah, hindari dalam sugesti ini misalnya mulai besok dan seterusnya kamu harus rajin belajar. Nah, kata-kata besok ini akan diterjemahkan oleh alam bawah sadar ya besok-besok terus gitu. Jadi Anda melakukan sugesti dengan teknik yang salah, artinya kata-katanya tidak berpengaruh terhadap merubah perilaku anak. Misalnya yang anak malas belajar, Anda sugesti mulai besok dan seterusnya, besoknya akan besok-besok terus gitu. Itu ya mungkin salah satu panduan untuk menyusun sugesti nanti. Kemudian gunakan jangkar atau anchor. Misalnya mulai saat ini dan seterusnya kamu harus rajin belajar, karena dengan kamu rajin belajar kamu akan pandai, kamu menjadi ranking 1, kamu masa depan kamu cerah, kamu bisa membanggakan orang tua gitu. Nah, di sini gunakan anchor yang atau jangkar yang satu tema itu ya. Misalnya tadi saya sebutkan kamu rajin belajar, menjadi pintar, masa depan cerah gitu. Tapi kalau anchornya atau jangkarnya misalnya berbeda tema, itu juga tidak akan bekerja. Misalnya mulai saat ini dan seterusnya kamu harus rajin belajar, kamu harus hemat, nanti kalau hemat jadi kaya. Itu sugestinya jadi berantakan, temanya jadi berbagai macam tema dan alam bawah sadar pun menerimanya tidak jelas dan tidak detail gitu ya, jadi blur gitu. Nah, hindari penumpukan tema di sini. Jadi satu sugesti, satu tema. Ketika Anda ingin menggunakan beberapa tema, maka lakukan satu persatu dulu. Kalau saran saya, misalnya anak rajin belajar, ketika sukses yang tadinya malas belajar jadi rajin belajar, kemudian jadi temanya berganti, misalnya jadi percaya diri dan sebagainya. Jadi selesaikan dulu gitu. Nah, untuk waktunya ini usahakan waktunya 1-2 minggu gitu ya, karena proses induksi terbalik atau hypnoslip ini itu berbeda dengan teknik konvensional yang mungkin kita lakukan dalam sesi hipnoterapi. Ya, ini orang yang kita hipnosis itu adalah tidak siap sebetulnya untuk dihipnosis gitu dan tidak tahu. Jadi mungkin perlu waktu lama di sini, karena bedanya kalau hipnoterapi klien kami itu sudah siap di hipnoterapi, sudah siap, dia merasa punya masalah, dia sudah siap di hipnoterapi, dia paham cara kerjanya dan
ketika ada perubahan dia nyaman gitu ya. Jadi memang sangat beda. Nah, untuk yang teknik hypnosleep ini kan klien atau anak Anda ini langsung disugesti gitu ya. Nah, ini yang perbedaan inilah yang membuat hypnosleep ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi waktunya mungkin yang paling bagus adalah 20 menit sebelum tidur dan 20 menit sebelum bangun ya. Ingat ya, jadi waktu yang paling bagus adalah 20 menit sebelum tidur dan 20 menit sebelum bangun gitu. Oke. Kemudian ucapkan sugesti itu di telinga kanan anak Anda. Nah, karena di telinga kanan ini adalah saraf yang menghubungkan suara ke bagian otak yang nanti akan dikirimkan ke alam bawah sadar melalui perasaan gitu ya, kinestetik itulah. Kurang lebih seperti itu. Jadi mempercepat atau memaksimalkan proses hypnosleep ini gitu ya. Nah, teknik hypnosleep ini juga artinya dengan apa namanya, dengan 6 langkah yang langkah-langkah tadi itu memang ya cukup mudah sebetulnya dibandingkan Anda belajar hipnotis konvensional, bagaimana membuat orang fokus, bagaimana apa namanya skrip-skripnya dari prainduksi sampai terminasi itu perlu latihan yang lumayan lama dan biaya yang sangat mahal gitu ya. Nah, di hypnosleep ini ya Anda harus tidak perlu sepanjang itu atau memerlukan waktu selama itu untuk melakukan teknik ini gitu. Nah, ketika Anda melakukan ini 1-2 hari atau 1 minggu misalnya, anak Anda ada perubahan, yang tadinya malas belajar jadi rajin belajar, misalnya yang tadinya tidak percaya diri jadi percaya diri. Hindari peristiwa atau komunikasi yang membuat anak Anda bingung atau komunikasi yang ambigu ya. Misalnya ketika anak Anda tadinya malas belajar tiba-tiba jadi rajin belajar dan Anda mengeluarkan kalimat, tumben kamu jadi belajar saat biasanya sulit banget buat belajar gitu. Nah, ini sugesti yang Anda tanamkan dalam alam bawah sadar menjadi lemah sebetulnya. Karena balik lagi di awal bahwa orang tua adalah penghipnotis terhebat buat anak. Dan ketika Anda menyampaikan sugesti dan berjalan, Anda membuat sugesti baru lagi sebetulnya yang melemahkan sugesti Anda. Dan untuk membuat mengawalkannya lagi itu agak lebih berat biasanya. Karena sudah ada proses proses 2 arah yang menguatkan dan melemahkan sebetulnya gitu. Itu ya agak berat sebetulnya di situ. Jadi di sini ya memang perlunya yang namanya konsep hypnosleep sebelum melakukan proses hypnosleep. Karena ketika Anda terus-menerus melakukan, Anda masih menggunakan kalimat negatif, masih menggunakan kalimat future atau besok, minggu depan dan sebagainya, kemudian masih melakukan proses komunikasi yang ambigu gitu. Nah, ini memang akan membuat melemahkan atau tidak ada artinya ya, proses hypnosleep ini juga tidak ada artinya buat anak Anda gitu. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya ini pernah pengalaman saya ketika ada kasus anak yang fobia buah-buahan itu. Di sini untuk lebih jelasnya mungkin saya berikan gambaran detail ya.
Nah, ini lakukan pertama, lakukan tadi yang saya sebut. Ini bisa dilakukan di 2 tempat. Kalau bagusnya sih ketika 20 menit sebelum tidur lakukan, kemudian 20 menit sebelum bangun lakukan juga gitu. Nah, pertama angkat tangan anak Anda seperti ini. Itu ya, angkat tangan anak Anda seperti ini, kemudian jatuhkan. Dan ketika dia jatuh seperti benang basah gitu. Nah, itu artinya anak Anda dalam kondisi tidur. Kemudian misalnya tiup kupingnya, reaksinya sedikit aja. Kemudian sebut namanya, dia menjawab mungkin tidak jelas iya apa gimana gitu ya. Nah, itu artinya sudah dalam posisi tidur. Namun ketika dia angkat tangannya, dia posisinya tidak langsung jatuh tapi nahan begini ya. Kemudian tiup kupingnya dia langsung berontak gitu ya. Sebut namanya dia langsung marah misalnya, artinya memang dia belum kondisi tidur. Anda harus menunggu untuk anak Anda tidur sebetulnya gitu. Oke? Kemudian setelah memastikan kondisi anak Anda tidur, nah itu langsung sebutkan sugesti yang telah Anda siapkan, bacakan gitu ya. Hindari Anda merekam sugesti gitu ya, karena ini tidak efektif ya untuk proses hypnosleep. Jadi mungkin siapkan kertas atau apapun yang membuat Anda nyaman untuk melakukan proses hipnosis gitu. Mungkin pertama panggil namanya, Dimas, ini Mama, ini Papa dan Mama. Kamu mendengarkan suara Papa dan Mama. Papa dan Mama sayang banget sama kamu. Nah, ketika kamu mendengar, anggukan kepalanya misalnya gitu, atau acungkan jari telunjuknya gitu kan. Untuk anak proses 3 tahun ini bebaskan sebetulnya. Artinya dia bisa ngangguk atau dia berbicara tidak jelas gitu. Kemudian setelah itu sebutkan isi dari sugesti Anda. Mas Dimas sekarang sudah besar. Mas Dimas kan ingin seperti Spiderman, misal Spiderman. Nah, ini udah dihubungkan dengan idolanya atau jangkar ya, atau anchor dengan idolanya. Siapa yang membuat anak nyaman? Nah, Spiderman itu kan suka buah-buahan. Nah, Mas Dimas kalau mengidolakan atau suka dengan Spiderman, harusnya suka dengan buah-buahan. Biar kuat, biar sehat seperti Spiderman. Iya kan? Mas Dimas pasti ingin kan seperti Spiderman. Misalnya tunggu respon itu. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, Mas Dimas ketika melihat buah-buahan atau makan buah-buahan pasti sangat nyaman, karena Mas Dimas ingin kuat, ingin hebat seperti Spiderman. Benar kan? Tunggu respon dari anak. Oke, mulai saat ini dan seterusnya, Mas Dimas pasti suka dengan buah-buahan, pasti enak rasanya buah-buahan tersebut dan membuat Mas Dimas jadi kuat dan hebat. Oke, ketika bangun nanti Mas Dimas menjadi kuat, menjadi hebat dan suka dengan buah-buahan.
itu salah satu kurang lebih seperti itu. Lakukan misalnya selama 1 atau 2 minggu. Oke, lakukan 20 menit sebelum tidur dan 20 menit sebelum bangun. Oke, itu tekniknya sangat sederhana sekali. Anda tinggal menyusun skrip, kemudian lakukan selama 1-2 minggu. Ketika Anda melakukan dengan benar, pasti ada perubahan. Bisa jadi sebelum 1 minggu atau sebelum 2 minggu sudah ada perubahan. Namun ketika belum ada perubahan, mungkin Anda membuat skrip yang salah, atau lingkungan Anda, sekitar Anda, misalnya membantu pengasuh Anda, kakek neneknya segala macam, tidak mendukung sugesti Anda. Jadi Anda harus mengevaluasi ulang. Dan bila Anda memerlukan konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi saya di 081314880472. Oke. Salam hipno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.